Halo semuanya, welcome back to my channel. Perkenalkan nama gue Mevri Jonathan, buat yang belum tahu. Jadi gue sekarang berada di PS Ban. Seperti yang video sebelumnya mengenai tune up mobil dengan teknologi terbaru. Buat teman-teman yang belum nonton, silahkan klik linknya ada di bawah ini. Jadi gue ingin membahas, mungkin teman-teman sudah tahu mengenai spuring. Tetapi sejujurnya gue belum tahu secara detailnya. Seperti apa sih cara menilai spuring yang benar dan patokan-patokan apa sih yang perlu diperhatikan saat kita menspuring mobil. Jadi kembali di PS Ban, gue akan berbicara dengan Ko Ferdinand dan kita akan mengulas mengenai spuring kendaraan lebih dalam lagi. Nah, ketemu lagi sama Ko Ferdinand selaku perwakilan dari PS Ban dan juga bosnya juga langsung ya. Kok jadi ini gue pengen tahu nih mengenai spuring supaya teman-teman semua yang nonton tahu bagaimana SOP hal-hal yang perlu diperhatiin saat kita menspuring mobil gitu. Kira-kira kok untuk ini kan kebetulan ada customer nih yang mau dispuring. Seperti apa sih SOP dan kenapa sih harus dispuring gitu? Pertama, dispuring itu karena ada keluhan pastinya. Iya. Keluhan biasanya antara setir lebih lari ke kanan atau ke kiri, atau bannya makan luar, makan dalam, atau ya biasanya kayak gitu. Berarti spuring and balancing itu sama satu satuan ya? Beda. Kalau balancing itu untuk bikin bannya ini balance. Ketika lari kecepatan 80 nggak geter, ke atas nggak geter. Oh. Kalau spuring itu sebenarnya wheel alignment. Jadi penyelarasan posisi roda. Oh, berarti kalau ada orang ngomong mobil gue mau di balancing, beda sama spuring. Ini alatnya nih. Nah, ini balancing nih, ini Ya, balancing. Ya ini spuring. Ini Satu spuring. baik yang tuker tuh, orang-orang baik yang nggak tahu. Banyak nggak tahu. Dikiranya satu paket, Rick. Betul, itu yang penting. Terus SOP-nya gimana? Kok apa aja sih yang harus perhatiin supaya kita tahu gitu dan aman? SOP-nya jadi gini. Biasanya spuring itu orang lakukan kalau ada keluhan satu atau kedua habis ganti kaki-kaki, Rick. Oke. Kan kalau jalanan di Indonesia kan tahu deh, Rick. Nah. Kondisinya kayak gimana? Kaki-kaki tuh paling tersiksa tuh. Iya. Nah, Kena lubang, kenapa gitu ya? Betul. Makanya butuh spuring. Spuring. Karena sering banget posisi roda berubah. Iya, iya. Telat spuring, akibatnya ban makan luar, makan dalam. Oh gitu. Ya. Berarti berapa lama sekali harus dilakukan spuring idealnya? Idealnya 10 sampai 20 ribu kilometer 10 sampai sekali. 20 per kilometer berarti ya? Atau kalau sudah ditemukan adanya keluhan. Oke. Nah, ini kan mobil kondisi tadi kita udah lihat dari diangkat, dari masuk sampai dipasang nih kok. Ya. Sebetulnya apa sih yang dilakuin saat pemasangan ini? Kenapa sih harus seperti ini gitu kok? Kenapa dia harus, apakah ini karena diarahin atau gimana? Terus Jadi, metodenya gimana sih kok gitu? nah, jadi ini sebenarnya sensor nih, Rick. Ini sensor. Ini sensor nih. Ini sensor, itu kamera tuh, Rick. Itu kameranya. Itu kamera, Rick. Oke. Nah, kamera ini menangkap pantulan dari refleksi dari si sensor ini. Sensor 2 ini. Iya, Oh. sensor 2 ini. Tetapi yang sebelah sana belum dipasang berarti ya? Udah dipasang juga. Ada dipasang juga ya? Udah. Ini kalau kita kena cahaya, itu kayak stiker yang mantulin cahaya. Oh. Seperti itu. Nah, itu jadi pengukuran dia. Oh gitu. Biasanya sebelum mulai spuring, kita kalibrasi dulu sama kamera sama bannya. Oh gitu. Nanti komputer otomatis gitu, Rick. Oke. Berarti sekarang sedang dilakukan namanya tahap pertama yaitu kalibrasi setelah pemasangan spuringnya. Nah, Ini juga harus nempel di sini ya kok ya? ya ini nempelnya di velg ya. Nempel di mana lagi misalnya nempel? Soalnya ada lagi orang yang spuring, nempelnya di dop. Ah di dop. Iya kan zaman dulu velg kaleng ada dopnya tuh. Oh iya. Oke. Kalau ini apanya ini kok? Itu namanya. Yang di belakang nggak ada, di depan nggak ada. Yang belakang sebenarnya ada. Maaf. Itu bisa gerak juga. Ini namanya turntable. Turntable. Oke. Kalau yang itu sama juga sebutnya turntable juga. Dia tidak turntable tapi dia cuma maju mundur doang. Oke, berarti dia sebagai alat bantu buat saat ini lagi belok kiri kanan berarti ya? Betul. Atau kalau misalnya dia lagi di setel bannya, jadi dia ngikut bawahnya. Oh, I see. Ini ada alat elektrik juga ke sini atau nggak ada? Nggak ada. Ini cuma buat turntable-nya aja ya? Turntable aja. Jadi Oke. cuman kayak
laher aja. Berarti yang menentukan cuma sensor aja ya, yang ke Sensor. arah sensor situ ya. Betul. Fer, mau nanya nih, gua tuh kalau spuring selalu ngeliat gambar ini. Sama emang di bagian dalamnya emang diatur ya si bagian tie rodnya sih itu. Nah, tergantung. Beberapa mobil itu ada setelan, biasanya 3 general setelan itu ada 3 umumnya. Ada tool, ada camber, ada caster. Tool, camber, castle. Betul, caster. Ah. Kebetulan kalau mobil ini ada 3-tiganya setelannya. Wah, komplit dong. Komplit. Kalau mobil tertentu biasanya cuma tool doang. Tool doang. Yang bisa disetel. Yang lainnya nggak bisa disetel. Oke. Alias paten. Oh gitu. Jadi, Nah, ini kalau kita lihat nih, Rick. Ini kalau yang merah nih, berarti si kabur. masih salah. Kedua, indikator kedua nih. Kalau warnanya masih belum hijau, Iya. berarti dia tidak masuk toleransi. Oh. Nah, ini harus semuanya hijau dan ini masuk toleransi. Kalau sederhananya gitu. Berarti saat kita menspuring mobil, misalnya nih kayak gua kan orang yang senang lihat teknik ya. Ngeliat monitor masih merah, orangnya udah selesai, artinya belum selesai dong. Belum selesai. Oh. By the way itu kejadian beneran sih, waktu kemarin spuring terakhir Serius? masih merah ya. Oh, Terus tapi- mekaniknya ngomong ini sudah diatur, sudah enak. Dia ngomong kalau bapak nggak percaya nanti coba dipakai di jalan aja. Kalau ada masalah datang lagi dia ngomong kayak gitu. Tapi saat dipakai sih ya fine aja. Oke. Mungkin Karena gimana ada itu? beberapa posisi yang nggak bisa disetel. Misalkan contoh nih, ini tuhnya merah nih. Iya. Tapi ini kan roda belakang. Iya. Roda belakang nggak ada setelan tuhnya. Oh, ya Jadi- nggak bisa digeser ke kiri kanan itu ya Nggak kasarnya. bisa. Oh, Nggak bisa. jadi memang ini sih ya udah harus Ya udahlah gitu. Udah harus bawaan bisa dari terima sananya. bawaan dari pabriknya seperti itu. Iya. Oh, berarti itulah yang membuat terkadang-kadang ada namanya sedikit toleransi untuk bagian-bagian tertentu dengan yang 3 patokan tadi ya. Betul. Makanya jumlah ini masih oke nih. Oh, ini patokan nomor satunya. Nomor 2-nya. Nomor 2 nomor satunya yang mana? Nomor Motor ini. satunya tetap yang ini. Nomor satunya yang ini, nomor 2-nya yang ini. Iya. Oh, Dua begitu. ini harus hijau juga. Harus dia juga. Oke. Nah, kita pengen lihat seperti apa sih saat adjustment untuk spuring. Yuk kita lihat yuk udah seperti apa dalamnya. Yuk, lihat yuk. Itu di bagian apa sih waktu itu? Ini zoom in to out ini. Yang itu tadi apa tadi ya tadi? Itu terot ya, toh ya? Ah, ya. Ya, Ini mana aja sih Pak? Yang mana aja sih Pak? Ini tie rod. ya. Ini? Kalau yang ini terot, yang ini camber, yang ini caster. Oh, nih ini tie rod. Ini Camber, camber. yang ini caster. Camber tuh chamber berarti ya? Chamber Ya, yang orang bisa miring itu ya? betul. Oh, tie rod, chamber, caster, caster, Caster. caster. Ya, itulah yang mempengaruhi penilaian dari hasil spuring ini. Jadi yang bapaknya atur tuh itu yang diatur teman-teman semuanya. Oke, Kofer, ini kan udah beres. Udah. Tandanya tadi apa tandanya? Adanya udah hijau semua. Udah hijau semua. Udah. Biasanya suka ada report itu ya? Ada printoutnya. Ada printoutnya? Lagi di print. Oh, lagi di print sekarang? Ya. Oh, dari situ akan melihat sebagai Hasilnya. pegangan konsumen Tuh, buktinya. bahwa itu hijau semua. Sudah di alignment. Patokannya ada di situ semua. Nanti di situ ada patokannya tuh ada yang sebelum dan sesudah di spuring. Terus di sesudah itu ada batasnya, Oh, batas maksimal minimalnya. kayak orang cek darah lah ya, kolesterol Iya, berapa, saya mirip, berapa, benar. normalnya berapa gitu ya. Benar. Oke, berarti artinya mobil ini udah enak banget tuh gimana kok? Ini lagi dites dulu nih. Oh, tes dulu. Oh. Tes dulu nih, biar yakin nanti hasilnya. Berarti walaupun digunakan mesin spuring tetap harus dites dulu. Kita tes lagi, Oh, kenapa sih harus dites lagi? Pak? Iya, Kan biar bukannya udah, yakin. udah canggih nih, biar yakin. biar yakin bahwa Biar yakin. penilaian itu benar gitu. Iya, nggak ada miss dari si alat. Emang pernah miss? Ada aja lah namanya Serius? alat kan. Oh, Ngukur kasarnya kalau pakai campur warna, multimeter gitu. kayak campur warna tuh 70% pakai mesin, 30% pakai mata manusia. Wah, cakep dah. Sama ini juga seperti itu. Iya. Oh gitu. Kalau masalah warna kan ahlinya wet gloss. Enggak, bisa aja lah. Ahlinya kok Erik Wah, nih. kagak lah kok. Nah, kok Ferdinand, berarti kita kan spuring supaya tadi udah dijelasin semuanya ya, buat teman-teman semua jadi tahu. Terus terakhirnya juga, ya sebaiknya dicoba. Biasanya kasih garansi nggak sih kok kalau buat seperti itu? Ada 2 minggu. 2 minggu garansi untuk spuring di PS Ban. Iya. Ya, untuk tempat lain gue nggak tahu ya berapa lama. Iya. Cuman ya gue rasa ini servis yang baik sekali buat teman-teman semua yang mau untuk tanya-tanya lebih lanjut mengenai perkakian, ban, atau
seperti video sebelumnya, gue ada mencoba menggunakan tune up dengan teknologi apa tuh kan namanya? Deka. DK ya. Iya. Dan itu bagus sekali, teman-teman harus coba. Paling itu aja teman-teman semua, video gue kali ini mengenai spuring. Thank you Kak Ferdinand udah berbagi ilmu, jadi teman-teman semua tahu seperti apa sih spuring yang baik dan benar. Mudah-mudahan video ini membantu dan memberi edukasi buat teman-teman semuanya. Thank you. Kak Ferdinand ada Instagram atau ini sosial media yang bisa di-follow buat teman-teman? Nanti ada di link ya, nanti dikasih di link ya. Nanti akan kita kasih di link di bawah ini buat teman-teman bisa follow. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel gue, like, komentar, dan klik tombol loncengnya karena masih ada video-video yang seru berikutnya. Jangan lupa juga untuk follow IG Wet Gloss ya. Kalau teman-teman mungkin ada yang mau menggunakan jasa dari PS Ban, bisa juga datang ke Wet Gloss karena memang kita sering memakai jasa PS Ban untuk perkakian di bengkel kita Wet Gloss karena memang jaraknya dekat banget teman-teman semua. Di sini cuma sekilo kali ya? 1 kilo. 1 kilo sudah nyampe, sekitar 5-10 menit kalau tidak macet sudah nyampe ke bengkel PS Ban. Paling itu aja, gue Mevri Jonathan dan Ko Ferdinand pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.